Sekarang kembali saya melaporkan dari Kepulauan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di tempat saya berdiri ini, terutama di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, banjir semakin bertambah. Di mana sebelumnya air hanya berkisar 20 hingga 30 cm, sekarang sudah mendekati 40 hingga 50 cm. Bisa dikatakan, seperti layar Anda lihat, bisa dikatakan hampir sedengkul orang dewasa. Bahkan di tempat saya berdiri sendiri, terutama seperti di sebuah warung ini sudah mulai memasuki seperti orang dewasa. Ya, kita lihat bahwa aktivitas juga tetap ada. Jadi para warga di Kelapa Gading tidak perlu takut atau tidak perlu melakukan evakuasi besar-besaran karena masih banyak di sini warung yang tetap buka, toko dan minimarket, bahkan kegiatan ekonomi masih tetap berjalan. Baik, bisa. Ya, jadi kemudian kita tahu bahwa saat ini banjir menggenangi wilayah pemukiman warga di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan ini akan sangat berbahaya sekali ya, karena kita ingat dulu ada beberapa kasus di sejumlah wilayah banjir lainnya ketika listrik tidak dipadamkan memakan korban jiwa karena sengatan listrik. Apakah di sana arus listrik dimatikan, Dodi? Tidak, seperti kita lihat lagi sekarang bahwa di sini listrik tetap menyala. Kita bisa lihat lampu tetap menyala, belum ada pemutusan arus listrik. Dan kita lihat juga belum ada tindakan dari pemerintah maupun Basarnas untuk menanggulangi banjir ini. Dodi, tadi saya juga sempat menanyakan pada laporan Anda sebelumnya mengenai bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalan raya, tepatnya di Boulevard Kelapa Gading. Anda tadi menggambarkan masih digenangi banjir. Dan kalau sampai saat ini Anda mendapatkan informasi bagaimana dengan kondisi jalur utama di Kelapa Gading, Dodi? Baik, saya juga tadi sempat menuju ke Jalan Boulevard. Saya lihat di sana arus lalu lintas hampir tidak bisa dilewati, tapi untuk kendaraan besar seperti minibus dan truk masih bisa melintasi. Begitu bisa. Kemudian sudah ada himbauankah dari pihak kelurahan di sana mungkin untuk, Anda tadi mengatakan tidak perlu melakukan evakuasi besar-besaran karena semua toko-toko masih buka di sana, tapi ada tidak himbauan dari kelurahan untuk mungkin berjaga-jaga, mematikan listrik segala macam? Dodi, ada yang dilakukan mungkin dari pihak kelurahan? Warga setempat belum ada melakukan arus listrik, bahkan mereka tetap beraktivitas seperti biasa di lantai 2 rumahnya. Banjir di kawasan Petogokan ini mencapai ketinggian 50 hingga 60 cm. Kondisi ini membuat sejumlah warga yang akan beraktivitas terganggu. Banjir yang terjadi sejak malam tadi bahkan membuat beberapa sekolah terpaksa memulangkan para siswanya karena sekolah mereka ikut terendam banjir. Selain akibat derasnya hujan, banjir diperparah dengan meluapnya Kali Krukut. Banjir kini sudah mulai memasuki perumahan warga. Meski aktivitas warga terganggu, namun warga belum mau mengungsi karena masih memantau cuaca hingga sore nanti. Sementara itu hingga siang ini, hujan masih terus turun dan kemungkinan terus terjadi hingga sore nanti. Di Bendung Katulampa mencapai titik 80 cm atau berada di status siaga 4. Memang tadi pada waktu siang ketinggian itu mencapai angka di 50 cm. Nah, sekitar pukul 12 siang tadi terjadi kenaikan signifikan mulai dari 50 cm langsung naik ke level 80 cm. Ya, bisa diinformasikan juga untuk cuaca di Bogor dan wilayah Puncak hingga saat ini masih dalam kondisi hujan dengan intensitas rendah. Namun hujan yang mengguyur Bogor dan wilayah Puncak sudah terjadi sejak pagi tadi atau sekitar pukul 5 pagi tadi. Memang tidak bisa diprediksi apakah hujan ini akan terus terjadi hingga kapan atau akan berhenti atau reda hingga kapan masih belum bisa diprediksi. Namun pihak Bendung Katulampa sendiri masih terus menghimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung agar lebih berhati-hati karena luapan bisa datang kapan saja. Begitu, Paramita. Ya, Eko, kemudian apa tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah Bogor untuk mencegah banjir? Mengingat Bogor ini merupakan juga salah satu daerah penyangga di Jakarta. Ya, untuk pengelolaan wilayah hulu Sungai Ciliwung di wilayah Puncak memang beberapa waktu lalu sempat dilakukan pembongkaran beberapa villa memang di wilayah hulu. Hal itu dilakukan agar
mendapat resapan air yang banyak di sekitar wilayah Ciliwung. Dan untuk wilayah Kota Bogor sendiri yang dilalui aliran Sungai Ciliwung ini tampak hanya membersihkan sampah-sampah saja apabila keadaan Sungai Ciliwung sendiri tidak dalam keadaan tinggi atau tidak dalam keadaan banjir seperti ini. Memang permasalahannya adalah sampah yang dibawa dari wilayah hulu ini kerap terjadi dan bisa terlihat di saat surut sampah itu menumpuk di sekitar wilayah Bendung Katulampa. Begitu, Pramita. Eko, lalu bagaimana? Apakah sudah ada hasil yang terlihat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Bogor untuk memperluas daerah resapan? Ya, bisa disaksikan sendiri hasilnya memang seperti ini, tidak ada perubahan yang signifikan. Artinya jika hujan deras di wilayah hulu, di wilayah puncak, maka luapan pun akan terjadi di Sungai Ciliwung. Artinya memang tidak ada penyelesaian atau tidak ada solusi ya dari pengelolaan daerah aliran sungai untuk Ciliwung ini, begitu. Baik, tadi jika tadi pagi ketinggian air 40 cm, sekarang ketinggian air sudah lebih tinggi lagi, sekarang menginjak 70 cm, di mana jika kami gambarkan kira-kira sepinggang orang dewasa. Jalur memang dibagi dua, ada jalur busway dan jalur biasa, di mana di jalur busway ketinggian air mencapai 40 cm hingga 50 cm. Kami menghimbau para pengendara untuk tidak melalui jalur di depan Universitas Tarumanegara karena mengingat kedalaman air sudah cukup tinggi. Tadi kami memang sudah berada di depan Universitas Tarumanegara, kami harus melangkah lebih maju lagi karena mengingat ketinggian air semakin dalam dan kira-kira sudah memasuki kap mobil seperti Avanza. Jadi kami menghimbau bagi para masyarakat yang kendaraan roda 2 ataupun sedan tidak melalui jalur tersebut. Tadi juga kami sempat memantau bahwa hingga saat ini jalur yang bisa dipakai dari arah Grogol menuju ke arah Cawang hanya satu jalur. Dan memang benar kemacetan tidak terelakkan karena kendaraan saling berebut untuk masuk ke dalam satu jalur tersebut. Hingga saat ini kami sudah berada di depan seberang Central Park maksud kami, di mana saat ini banjir masih kira-kira semata kaki, namun hingga saat ini menurut pantauan kami juga hanya satu jalur yang dapat dilalui oleh kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4. Jika Anda lihat sendiri bagaimana di belakang sana ada dua pengendara sepeda motor yang harus mendorong motornya karena terjebak banjir di bagian belakang. Karena mengingat tadi sempat kami informasikan bahwa di bagian depan Universitas Tarumanegara ketinggian air sudah cukup dalam mencapai pinggang orang dewasa. Demikian Syira informasi yang dapat kami gambarkan, kembali ke studio. Sejak semalam, Jalan Es Parman Grogol, Jakarta Barat tergenang air setelah hujan deras mengguyur ibu kota sejak tadi malam. Ketinggian air di kawasan ini berkisar 30 hingga 50 cm. Sejumlah petugas kepolisian berjaga di sekitar lokasi banjir untuk mengarahkan arus lalu lintas. Meski ketinggian air terbilang tinggi, sejumlah kendaraan roda 2 tetap berupaya menerobos genangan air. Warga setempat pun telah menyediakan gerobak untuk mengangkut sepeda motor yang terendam banjir. Jika hujan tidak kunjung berhenti, diperkirakan ketinggian air di kawasan ini akan meningkat. Banjir juga merendam kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ketinggian air di kawasan ini berkisar antara 30 hingga 50 cm. Akibat banjir di kawasan ini, kemacetan terjadi hingga di perempatan Tugas. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. 3 bulan sebelum ini kita sudah di briefing oleh Bapak Kapolda Metro Jaya untuk menyiapkan rencana kontingensi banjir. Rapat koordinasi maupun pelatihan-pelatihan kita sudah laksanakan, tentunya dengan melibatkan seluruh stakeholder. Hari ini sejak tadi malam kita sudah siap, Mbak. Terbukti sejak tadi pagi kita sudah masuk ke lokasi-lokasi yang terjadi genangan air. Bahkan sampai siang ini kawasan paling parah adalah di Kecamatan Kelapa Gading, di mana kita sekarang berada, yaitu di Boulevard Barat, terus ke Pegangsaan 2, juga di Komplek Wali Kota, itu hampir 80, hampir 1 meter. Kita sudah melakukan evakuasi hampir 100 KK, kita pindahkan ke apartemen Galinea sebagai tempat pengungsian. Juga 27 mobil kepolisian sudah sejak tadi pagi melakukan operasi kemanusiaan berupa
kita mengangkat atau mengangkut kawan-kawan kita warga yang ingin bepergian kerja, memakai truk, memakai double cabin, juga memakai perahu karet. Dan juga kita melaksanakan pengalihan arus. Seperti diketahui, sekarang kita sudah melakukan pengalihan arus. Tidak ada lagi yang masuk lewat Boulevard Barat, karena kita deteksi bahwa Boulevard Barat sampai dengan Boulevard Raya ini, itu sudah tidak bisa dilalui lagi oleh sepeda motor. Karena titik terendahnya sudah mencapai 40-50 cm.